Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Karis Maulana dengan NIM C10511911024. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama ada pembuatan kompos yang terdiri dari tahapan pembuatan kompos yang dimana saya menggunakan bahan dasar jerami. Kemudian saya melakukan 5 perlakuan yang dimana perlakuan tersebut terdiri dari P0, P1, P2, P3, dan P4 yang masing-masing berbeda perlakuan di pemberian E4-nya. Kemudian ada rata-rata pH per minggunya, ada rata-rata kadar air per minggunya, ada C organik, dan yang terakhir ada perlakuan yang mana yang paling baik yang sesuai kriteria kompos. Kemudian yang kedua ada penjelasan unsur hara makro dan mikro, dan yang terakhir ada penjelasan legum. Baiklah, pada tahap pembuatan kompos sudah saya dokumentasikan pada saat kerja di lapangan. Berikut dokumentasinya. Baiklah, langkah pertama, kami mencari lahan sawah yang sudah panen dan bisa diambil jeraminya. Lalu kami izin kepada sang pemilik lahan untuk mengambil jeraminya dan langsung kami ambil dan kumpulkan sebanyak 25 kg. Setelah terkumpul 25 kg jerami kering, selanjutnya kami membawa jerami tersebut ke greenhouse agar bisa dicacah atau dipotong-potong menggunakan mesin yang ada di sana agar pekerjaan menjadi lebih cepat. Setelah itu, kami menimbang ulang jerami yang sudah dicacah sebanyak 5 kg per karung dan kami lakukan sebanyak 5 karung. Kemudian, kami siapkan pupuk kandang sebanyak 5 kg, kapur sebanyak 250 gram, dan E4 sebanyak 20 ml dan dicampurkan Aquades menjadi 1 liter. Langkah berikutnya, kami mencampurkan semua bahan ke dalam jerami dengan perlakuan P0 sampai dengan P4. Pupuk kandang sebanyak 1 kg per 1 perlakuan dan 50 gram per 1 perlakuan. Sedangkan untuk E4, P0 tidak diberikan E4, P1 10 ml, P2 20 ml, P3 30 ml, dan P4 40 ml dan diberikan setiap 1 minggu sekali dalam 4 minggu. Setelah proses pencampuran selesai, masukkan ke dalam karung dan tutup hingga kedap udara, kemudian tunggu 15 menit. Setelah 15 menit didiamkan di dalam karung, selanjutnya ambil sampel untuk mengukur kadar air dan pH kompos. Proses mengukur pH dilakukan dengan cara mengambil botol shaker sebanyak 5 buah. Kemudian tambahkan 50 ml Aquades dan sampel jerami sebanyak 10 gram ke dalam botol shaker. Botol shaker yang sudah dicampur tadi kemudian diletakkan pada mesin shaker selama 30 menit. Setelah selesai di shaker, ukur pH setiap sampel jerami menggunakan alat pH meter. Caranya dengan menuangkan air ke tutup botol, kemudian letakkan alat pH meter dan tunggu hingga muncul angka fix pada alat tersebut, kemudian catat. Selanjutnya, mengukur kadar air. Siapkan cawan kosong sebanyak 5 buah, kemudian timbang cawan tersebut. Berikutnya, masukkan jerami sampai setengah cawan tersebut, kemudian timbang kembali dan catat. Langkah berikutnya, masukkan cawan yang sudah berisi jerami ke dalam oven dan tunggu hingga 1 kali 24 jam. Setelah di oven 1 kali 24 jam, timbang kembali cawan tersebut kemudian catat. Lakukan langkah ini sebanyak 1 kali per minggu dan dilakukan selama 4 minggu. Langkah terakhir yaitu mengukur CN ratio. Siapkan nampan sebanyak 5 buah, kemudian isi nampan tersebut hingga penuh dan merata per sampel perlakuan. Keringkan di depan kipas angin selama 1 kali 24 jam. Setelah 1 kali 24 jam, kemudian pisahkan berat kering utuh dan berat kering oven dan oven selama 1 kali 24 jam. Kemudian giling sampel tersebut menggunakan mesin sampai halus.
Timbang jerami yang sudah dihaluskan tersebut dan masukkan ke dalam wadah. Dan yang terakhir, ukur CN rasio pada jerami yang sudah dihaluskan dengan rumus sebagai berikut. Ini data untuk rata-rata pH per minggunya. Bisa dilihat pH per minggu mengalami kenaikan, yang artinya kompos mengalami pematangan. Berikut ini adalah data rata-rata kadar air kompos. Berikut ini adalah data CN rasio kompos. Dan perlakuan yang paling mendekati kompos matang adalah P1 karena pH-nya memiliki nilai yang mendekati 7, yaitu sekitar 6,38. Baiklah, untuk materi berikutnya ialah identifikasi gejala defisiensi unsur hara pada tanaman. Kekurangan salah satu atau beberapa unsur hara akan mengakibatkan pertumbuhan tanaman tidak sebagaimana mestinya, yaitu ada kelainan atau penyimpangan-penyimpangan dan banyak pula tanaman yang mati muda yang sebelumnya tampak layu dan mengering. Keadaan yang demikian akan merugikan petani dan tentu saja sangat tidak diharapkan oleh petani. A. Kekurangan unsur N. Dimulai dari bagian ujung daunnya, warna daun yang hijau secara berangsur akan mengalami perubahan warna kekuningan yang bermulai dari ujung daun mengarah ke tulang daun dan lama-kelamaan akan membentuk seperti huruf V. Apabila gejala semakin parah akan mengalami perubahan warna kuning yang sangat jelas. Kekurangan unsur fosfor dapat terlihat dimulai daun tua menjadi keunguan cenderung kelabu, tepi daun coklat, tulang daun muda berwarna hijau gelap. Kekurangan unsur kalium. Pada permulaannya, daun tampak agak mengkerut dan kadang-kadang mengkilap, dan selanjutnya apabila tingkat kekritisan makin parah, maka ujung dan tepi daun tampak menguning sehingga seperti membentuk huruf V terbalik. Warna seperti ini tampak pula di antara tulang-tulang daun. Pada akhirnya daun tampak bercak-bercak kotor berwarna coklat. Kekurangan unsur kalsium. Gejala-gejala yang timbul tampak pada daun, di mana daun-daun muda selain berkeriput mengalami perubahan warna pada ujung dan tepi-tepinya klorosis. Perubahan menjadi kuning, dan warna ini menjalar di antara ujung tulang-tulang daun, jaringan-jaringan daun pada beberapa tempat mati. Kekurangan unsur magnesium. Daun tampak mengalami klorosis yang terletak di antara tulang-tulang daun, sedangkan tulang-tulang daun itu sendiri tetap berwarna hijau. Bagian di antara tulang-tulang daun itu secara teratur berubah menjadi kuning dengan bercak kecoklatan. Daun-daun ini mudah terbakar oleh terik matahari karena tidak mempunyai lapisan lilin. Karena itu, banyak yang berubah warna menjadi coklat tua atau kehitaman dan mengkerut. Kekurangan unsur belerang. Defisiensi unsur S gejalanya tampak pada daun yang mengalami klorosis, terutama pada daun-daun muda. Perubahan warna tidak berlangsung setempat-tempat, melainkan pada bagian daun selengkapnya atau menyeluruh. Warna hijau semakin pudar berubah menjadi hijau yang sangat mudah, kadang mengkilap keputih-putihan dan kadang-kadang perubahannya tidak merata, tetapi berlangsung pada bagian daun selengkapnya. Perubahan warna ini dapat pula menjadi kuning sama sekali, sehingga tanaman tampak berdaun kuning dan hijau. Gejala kekurangan unsur hara mikro. 1. Kekurangan unsur besi. Gejala-gejala yang tampak pada daun muda mula-mula secara setempat-setempat berwarna hijau pucat atau hijau kekuning-kuningan. Sedang tulang-tulang daun tetap berwarna hijau serta jaringan-jaringannya tidak mati. Selanjutnya pada tulang-tulang daun terjadi klorosis yang tadinya berwarna hijau berubah menjadi warna kuning dan ada pula yang menjadi putih. 2. Kekurangan unsur mangan. Pada daun-daun muda di antara tulang-tulang daun secara plot-plot terjadi klorosis. Dari warna hijau menjadi warna kuning yang selanjutnya menjadi putih. Akan tetapi tulang-tulang daunnya tetap berwarna hijau, ada yang sampai ke bagian sisi-sisi dari tulang daun. Kekurangan unsur boron. Pada bagian daun, terutama daun-daun yang masih muda, menjadi klorosis secara setempat-setempat pada permukaan daun bagian bawah, yang selanjutnya menjalar ke bagian tepi-tepinya. Jaringan-jaringan daun mati, daun-daun baru yang masih kecil-kecil tidak dapat berkembang, sehingga perubahan selanjutnya kerdil. Kuncup-kuncup yang mati berwarna hitam atau coklat. Kekurangan unsur tembaga. Pada bagian daun, terutama daun-daun yang masih muda, tampak layu atau seperti menggulung, dan kemudian mati atau dieback. Sedang ranting-rantingnya berubah warna menjadi coklat dan akhirnya mati. 5. Kekurangan unsur zinc. Bentuk lebih kecil dan sempit daripada bentuk umumnya. Klorosis terjadi di antara tulang-tulang daun.
Daun mati sebelum waktunya, kemudian berguguran dimulai dari daun-daun yang ada di bagian bawah menuju ke puncak. 6. Kekurangan unsur molybdenum. Definisi unsur ini menyebabkan beberapa gejala pada tanaman, antara lain pertumbuhannya tidak normal, terutama pada sayur-sayuran. Secara umum daun-daunnya mengalami perubahan warna, kadang-kadang mengalami pengkerutan terlebih dahulu sebelum mengering dan mati. Mati pucuk atau dieback atau dieback bisa pula terjadi pada tanaman yang mengalami kekurangan unsur hara ini. Oke, dan yang terakhir adalah materi legum. Pengenalan jenis-jenis leguminosae dan manfaatnya untuk kesuburan tanah. Legum termasuk Dicotyledonous, di mana embrio mengandung 2 daun biji atau cotyledon. Famili legum dibagi menjadi 3 grup subfamili, yaitu Mimosaceae, tanaman kayu dan herbal dengan bunga reguler. Tanaman kayu dan herbal dengan ciri khas bunga berbentuk kupu-kupu. Kebanyakan tanaman pakan ekonomi penting termasuk dalam grup Papilionaceae. Legum yang ada mempunyai siklus hidup secara anual, biennial atau perennial. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Chondrosema pubescens atau sentro. Sentro berasal dari Amerika Selatan tropis dan memiliki fungsi sebagai tanaman penutup tanah, tanaman sela, dan pencegahan erosi. Legum Centrosema pubescens termasuk subfamilia Papilionaceae dan famili Leguminosae. Batang sentro panjang dan sering berakar pada bukunya. Tiap tangkai berdaun 3 lembar, berbentuk elips dengan ujung tajam dan bulu halus pada kedua permukaannya. Bunga berbentuk tan dan berwarna ungu muda bertipe kacang ercis dan kapri. Polong berwarna coklat gelap, panjang 12 cm, sempit dengan ujung tajam, terdiri dari 20 biji. Centrosema pubescens tumbuh dengan membelit pada tanaman lain atau menjalar di pagar dan juga menjalar bersama-sama dengan rumput menutupi permukaan tanah. Batang panjang sering berakar pada bukunya. Daun dengan 3 anak daun yang berbentuk telur dengan ujung tajam. Berambut, panjangnya 5-12 cm dan lebar 3-10 cm. 2. Glycidia sepium atau gamal. Gamal adalah sejenis legum yang mempunyai ciri-ciri tanaman berbentuk pohon. Warna batang putih kecoklatan, perakaran kuat dan dalam. Gamal merupakan leguminosa berumur panjang. Tanaman ini dapat beradaptasi dengan baik pada lingkungan dengan temperatur suhu antara 20 hingga 30 Celcius. Dengan ketinggian tepat antara 750 hingga 1200 meter. Tanaman ini mampu hidup di daerah kering dengan curah hujan 750 mm per tahun dan tahan terhadap genangan. Perkembangan tanaman ini dengan stek dengan banyak cabang dan responsif terhadap pupuk N. Penanaman gamal yang harus diperhatikan yaitu jarak tanam dibuat 2 hingga 2,5 meter antara baris. Tanaman gamal tinggi menjulang dengan batang lurus panjang. Kulit batangnya mudah sekali lecet atau terkelupas. Bunga gamal tersusun dalam rangkaian dengan warna merah muda keputihan. Komposisi nutrisi daun gamal terdiri atas bahan kering 23%, protein kasar 20,2%, lemak 4,9%, BETN 55,5%. Yang ketiga ada turi atau Sesbania grandiflora. Turi ini diduga berasal dari Indonesia dan India yang menyebar luas ke berbagai wilayah tropis, terutamanya Amerika Serikat, Hawaii, dan lainnya. Turi ini sangat mini atau berukuran kecil yang mencapai ketinggian 3-4 meter dan tumbuh tegak dengan percabangan yang dikit. Selain itu memiliki bunga berwarna putih, kekuning-kuningan atau merah muda. Perbanyakan turi ini biasanya menggunakan biji dengan cara pembibitan. Keempat ada puero atau Pueraria Passeoloides. Puero ini berasal dari India yang dapat tumbuh dengan baik di daerah subtropis. Tetapi tanaman ini juga dapat tumbuh dengan maksimal di daerah tropis, tetapi memiliki kelembapan yang sangat tinggi. Tanaman ini hidup dengan merambat, membelit, dan memanjat, serta juga memiliki daun yang tertutup bulu berwarna coklat. Namun daunnya memiliki warna hijau tua dan bunganya berwarna keungu biruan. 5 ada orok-orok atau Crotalaria juncea. Orok-orok ini sangat jarang sekali dijumpai di Indonesia. Namun tanaman ini termasuk ke dalam spesies yang tertinggi nilainya karena memiliki manfaat yang besar untuk perindustrian, pupuk hijau, pakan ternak, dan lainnya. Tanaman ini memiliki batang tumbuh dengan tegak, berbentuk bulat memanjang dan sedikit melebar dari permukaan tanah.
Namun, warna batang berwarna hijau, mudah atau kekuningan. Perbanyakan tanaman ini biasanya menggunakan biji atau bibit yang ada di sekitar tanaman tersebut. Baiklah, mungkin cukup segitu ya video pembahasan dari saya mengenai pupuk, unsur hara makro dan mikro, dan juga legum. Terima kasih yang sudah pernah menonton. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.